Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah. Kita bersyukur karena hari ini kita semua menginjakkan kaki pada hari perhentian Tuhan, hari Minggu 17 Mei, dan kita mengucap syukur karena masih dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Mari kita berdoa mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami, membangunkan kami di pagi hari ini dengan sukacita surgawi, sehingga kami boleh mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kami. Kami hendak menyiapkan hati dan hidup kami untuk ibadah kami pada hari Minggu ini, tetapi pada saat ini sebagai renungan pagi subuh kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan ini, untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan saya ambil pada pagi hari ini karena kita masih ada di dalam minggu penampakan Tuhan Yesus. Saya ambil satu ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus tercatat di dalam satu ayat ini bahwa Tuhan Yesus itu melakukannya berulang-ulang. Jadi satu pertanyaan besar yang perlu digarisbawahi bahwa apa sebenarnya tujuan dari penampakan Tuhan Yesus? Ada 3 hal. Yang pertama bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan semua orang yang bersama dengan mereka, hal pertama adalah Tuhan Yesus membuktikan kepada dunia bahwa dia hidup, bahwa dia sudah bangkit mengalahkan maut. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi bahwa ia sudah hidup. Lalu hal yang kedua yang mau ia katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mulai menampakkan dirinya dengan tujuan untuk memulihkan murid-muridnya. Kita tahu bahwa peristiwa proses penyiksaan, penyaliban Tuhan Yesus itu menyisakan luka yang sangat dalam, kesedihan bagi para murid dan semua yang mengikuti mereka. Nah, kesedihan inilah yang mau Tuhan Yesus balut luka hati mereka. Kesedihan mereka, ratapan mereka mau Tuhan pulihkan, diganti dengan sukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemudian keraguan-raguan Thomas itu mau Tuhan jadikan sebagai penguat bahwa Tuhan sudah hidup, tidak perlu ragu-ragu. Dan rasa bersalah Petrus ketika ia menyangkal Tuhan Yesus, mau Tuhan tunjukkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan hati dan hidup mereka. Rasa bersalah itu diganti dengan kasih, dengan pengampunan yang sempurna, sehingga mereka dapat dipulihkan secara utuh. Lalu kemudian bukan saja tujuan membuktikan dan memulihkan murid-murid, tujuan yang ketiga bahwa Tuhan Yesus harus berulang-ulang kali menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang tanggung jawab yang akan diberikan kepada murid-muridnya
sesaat sebelum ia naik ke sorga. Di bagian ini Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa ketika ia pergi naik kepada Bapa di sorga, tanggung jawab besar menjadi bagian setiap murid-murid dan orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu pagi ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup. Tuhan Yesusku hidup. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sudah dibayar lunas. Semua dosa-dosa kita sudah ditebus dengan sempurna. Seharusnya menjadikan kita pribadi yang punya iman yang kuat tanpa ragu-ragu untuk tetap percaya. Dan bukan saja itu, Tuhan Yesus mau ketika kita menerima pemulihan dari setiap dosa-dosa kita, maka Tuhan mau kita menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain, menyampaikan kabar kesukaan, kabar Injil sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup untuk kita dan semua manusia. Lalu kemudian Tuhan Yesus mau, karena Dia sudah hidup, maka hidup kita harus berbeda dengan semua orang yang ada di dunia. Karena hidup kita berdasarkan iman kepada hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan. Jaminan kekekalan, jaminan kerajaan sorga, jaminan keselamatan sudah menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus sudah hidup dan kasih Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita setiap waktu. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada semua orang bagaimana sikap hidup kita yang seharusnya ketika Tuhan Yesus sudah memulihkan kita. Apakah kehidupan kita itu membawa dampak yang baik bagi orang lain atau tidak? Kalau selama ini belum memberi dampak, mari kita rubah hidup kita yang tadinya biasa-biasa saja menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita bertumbuh dan berakar di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan Yesus, supaya hari-hari hidup kita menampakkan perubahan demi perubahan ke arah yang baik. Tuhan Yesusku sudah hidup, maka kita pun harus hidup menghidupkan kasih Kristus itu dalam setiap tingkah laku dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Di hari perhentian-Mu yang kudus ini ya Bapa, kami mengucap syukur kami ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, bahkan di minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, yang menjadi perenungan bagi kami bahwa ketika Tuhan Yesus sudah hidup, apakah hidup kami berubah atau tidak? Menjadi suatu evaluasi bagi pribadi kami masing-masing. Jikalau kasih Kristus itu belum ada di dalam hidup kami, Tuhan pulihkan. Seperti Tuhan memulihkan keadaan murid-murid, Tuhan akan memulihkan hati dan hidup kami, supaya kami bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik karena Kristus, supaya kehidupan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah iman kami kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin kuat tanpa ragu, supaya kami menjadi berkat. Berkati sepanjang hari ini, sepanjang hari Minggu ini, supaya kami tetap ada di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, dan pada hari ini kami mohon berkat untuk kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Tritunggal Allah yang kudus menolong dan memberkati kehidupan kami. Tuhan Yesus akan menyertai dengan sempurna perjalanan hidup setiap anak-anak yang selalu mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Penyertaan Kristus yang sempurna itu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.
damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah.